sudah di set sebelumnya, tapi pada hari ini basically kita akan belajar spiritualitas yang tradisional, dan itu yang saya lihat itu yang sebetulnya kita anut ya, sebagai GKI lah ya, anggota Sinode GKI. Dan ini tentunya menarik karena kita sudah memulai pelajaran kita ini dari spiritualitas yang berbeda lah, sedikit berbeda dari apa yang kita praktikkan di GKI, spiritualitas kontemplatif, kemudian antusias ya, sama aktivis. Nah, tapi khusus di GKI kita akan pelajari spiritualitas tradisional yang akan dibawakan oleh Pak Yuswan sebagai narasumber dan teacher kita pada malam hari ini. Ya, untuk itu sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, dipersilakan kepada Bu Penatua Stefani ya untuk membuka acara kita di dalam doa. Dipersilakan Bu Oke, Stefani. selamat malam semua kakak-kakak dan semua bapak ibu yang sudah hadir. Untuk mulai, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar dan bersekutu bersama, di mana dalam 3 minggu terakhir ini kami boleh belajar tentang tipe spiritualitas ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali yang mungkin bahan-bahan yang kami harus pelajari dan um, kami harus sharingkan, tapi kami percaya setiap materi yang dibagikan itu boleh menguatkan relasi persekutuan dan berjemaat kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Juswan yang hari ini akan membawakan sharingnya. Biarlah itu boleh menjadi berkat buat teman-teman di sini dan kiranya memperkuat relasi kami satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang belum hadir malam hari ini, agar Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit, atau dalam pergumulan, atau dalam kedukaan, kiranya Tuhan yang selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan juga untuk pelayan-Mu di sini Tuhan. Biarlah kami semua dapat melayani dengan penuh sukacita dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Fani. Ya, kepada Pak Juswanto dipersilakan waktu dan screen untuk memulai pemaparannya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, saudara. Saya coba share screen dulu. Eh, ya, terlihat ya, Bapak Ibu. Oke, ini dia. Hari ini kita Ya, akan ya. mempelajari spiritualitas tradisional. Apa itu spiritualitas tradisional? Apakah itu berarti spiritualitas kuno atau apa begitu ya? Mari kita gali lebih dulu bahan ini, saudara. Saya awali dengan beberapa tahun yang lalu ketika saya studi doktoral di Kanada, saya menyempatkan diri untuk beribadah di berbagai gereja setiap hari Minggu. Jadi gereja yang apa saja ya, asal bukan gereja yang sama dengan GKI. Ya, coba dari gereja karismatik sampai ke gereja yang Katolik sampai ke gereja Ortodoks. Ini adalah foto ketika saya satu ketika beribadah di sebuah gereja Ortodoks Ukraina. Dulu belum perang pada waktu itu. Jadi dingin sekali di luar, saudara. Eh, ini gereja timur, lalu ketika saya masuk ke dalam, ibadahnya itu sangat berbeda, baik dengan gereja Katolik maupun juga dengan gereja Protestan. Jadi, ibadah ini sangat apa namanya tidak mementingkan khotbah. Jadi hampir tidak ada khotbah yang panjang begitu. Tapi mereka melakukan banyak sekali ritual, ya bersujud, berlutut, maju ke depan, kemudian perjamuan itu eh, sebelum perjamuan ada eh, orang mendaras Mazmur bersama-sama dan kemudian anak domba Allah, lalu kemudian ada apa namanya asap di mana-mana, saudara ini penuh dengan asap ketika perjamuan kudus begitu dan
kemudian ada venerasi atau mereka memegang simbol-simbol tertentu, ritual memakai dengan ritual tertentu. Ya sangat berbeda dengan kita gitu. Dan cukup lama ibadah ini, saudara. Tapi umat yang ada di dalam itu sangat menikmati. Ya walaupun ini nggak ada musik, saudara, nggak ada organ pipa, tidak ada piano, tidak ada gitar. Semua menyanyi dengan mendaras ya seperti gereja tua sebelum ada segala macam gereja Katolik itu. Jadi ya lama begitu, tapi mereka menikmati sekali ritual-ritual itu, saudara-saudara. Jadi ini mungkin adalah sesuatu yang kita sebut dengan ya spiritualitas tradisional. Jadi cara beribadah seperti ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak gereja Timur itu berdiri, saudara. Jadi ya, tidak banyak berubah sampai sekarang ini. Kalau saudara melihat bedanya dengan gereja Katolik, kalau gereja Katolik memakai patung, mereka tidak pakai patung tapi gambar, ya gambar-gambar Tuhan Yesus, para rasul, santo santa dan sebagainya. Ya ini dia, saudara. Sekarang lagi perang ini Ukraina nih ya. Ini ibadah di Rusia juga mirip-mirip seperti ini, saudara. Jadi sangat tradisional, ya, yang menjaga tradisi liturgi yang sudah ribuan tahun itu, saudara. Mereka jaga dengan baik. Nah, ini adalah contoh spiritualitas tradisionalis. Apa sih spiritualitas tradisionalis itu? Orang Kristen yang menyatakan iman dan kasihnya kepada Tuhan lewat apa? Lewat melakukan berbagai ritual. Ya, ritual, ya, kemudian menghayati simbol-simbol, kemudian suka melakukan sakramen, dan suka melakukan aksi sacrifice atau pengorbanan. Mereka seringkali melakukan disiplin rohani seperti berpuasa, berpantang pada waktu masa Prapaskah misalnya. Eh, yang mereka lakukan karena apa? Karena memang mereka menganggap itu sesuai dengan tradisi gereja. Jadi mereka menganggap ibadah itu akan kena di hati kalau ibadah itu memang sesuai dengan apa yang dilakukan gereja sejak dulu, ya, sesuai dengan tradisi gereja. Nah, apakah orang-orang tradisionalis ini kemudian kuno dan tidak mau berubah? Tidak juga, saudara. Yang disebut dengan tradisi itu apa sebetulnya? Jadi kata tradisi itu berasal dari kata Latin tradere, artinya mewariskan atau memindah tangankan atau memberikan kepada seseorang sesuatu untuk dijaga. Jadi itu dia, saudara. Jadi menjaga tradisi artinya menjaga sesuatu yang sudah diwariskan dari dulu-dulu. Warisan yang sangat penting ya, harta berharga yang perlu dilestarikan gitu. Nah, jadi tradisi yang disebut dengan tradisi ini adalah warisan iman ya atau warisan dari ritual-ritual dari masa lalu yang dianggap begitu penting, begitu memiliki makna spiritual sehingga harus dipelihara, dijaga oleh komunitas dari generasi ke generasi. Karena ketika dia dilakukan, dia akan menjadi alat yang efektif sekali untuk membangun iman. Misalnya adalah sakramen-sakramen, misalnya dari dulu sakramen itu dari zaman gereja berdiri itu tidak berubah, saudara. Cara melakukannya berbeda-beda, ya berubah sesuai dengan perkembangan. Tetapi bahwa ada tradisi orang dibaptiskan, ada tradisi di mana orang merayakan perjamuan kudus itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Bahkan tradisi ini dipelihara bukan hanya di gereja-gereja yang liturgical seperti GKI, tapi bahkan orang karismatik sekalipun melakukan tradisi itu. Cuma di gereja-gereja karismatik memang tradisi-tradisi yang dua itu sakramen itu dilakukan, tapi yang lain mungkin tidak. Sedangkan di gereja yang lebih tradisional, lebih liturgical, yang kita pelihara warisannya itu lebih banyak, lebih lengkap, ya lebih komplit daripada gereja-gereja yang non liturgical. Nah, apakah di Alkitab ada perintah Tuhan untuk menjaga tradisi? Banyak, saudara. Kalau kita melihat ibadah di Bait Allah itu semua tuh tradisi, saudara. Jadi orang Israel ketika mereka membangun rumah Tuhan, ada banyak perintah dari di Alkitab yang kita melihat bagaimana orang Israel itu diminta untuk menjaga tradisi itu. Ya, bahkan cara membuat perkakas di dalam bait Allah pun ditentukan. Kalau kita melihat di kitab Imamat ya ada banyak aturan tentang bagaimana orang Israel itu harus beribadah sesuai dengan apa yang menjadi tradisi yang diwariskan itu. Nah, kalau kita melihat Ulangan Saudara pasal 6 ayat 6 sampai 9 menjadi jelas nih
ketika Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel, Tuhan mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi apa yang Tuhan perintahkan itu harus diajarkan berulang-ulang. Dan engkau harus membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi mengajarkan berulang-ulang ini menyangkut ritual, saudara. Diulang lagi. Jadi ritual kan selalu sama, saudara. Ya, kita melakukan tindakan-tindakan yang sama, kita selalu memulai ibadah dengan votum dan salam, ya diulang-ulang terus begitu supaya orang menjadi paham bahwa misalnya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nanti kita bisa datang ke gereja itu karena pertolongan Tuhan. Ya, ritual membacakan itu, votum itu terus diulang-ulang, saudara. Dan kemudian dikatakan haruslah juga engkau mengikatkan nasihat Tuhan itu sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini bicara soal simbol, saudara. Jadi perintah Tuhan itu katanya harus diikat pada tangan, pada dahi, dan harus ditaruh di tiang pintu rumah. Nah, orang Israel memahami ini secara literal, sudah. Jadi apa yang mereka lakukan akhirnya sekarang kita melihat orang Israel itu kalau berpakaian, pakaian ibadah mereka, ini seperti ini, saudara. Jadi di tangan dan di dahi mereka tuh ada kitab Taurat kecil, saudara lihat di situ ya. Saya kasih ini nih. Nih yang dibulatkan ini, saudara. Jadi ada satu kotak kecil yang isinya tuh kitab Taurat, saudara. Kitab Taurat yang mini, super mini gitu, ditaruh di tangan, ditaruh di dahi sebagai simbol mereka selalu ingat akan Taurat Tuhan. Dan kemudian mereka punya satu juga satu semacam tempat gantungan kecil gitu, saudara, yang isinya ada kitab Taurat gitu. Nah, itu ditaruh di mana? Saudara, ditaruh di pintu. Jadi setiap kali orang mau masuk ke rumah atau keluar dari rumah, orang Israel akan dia memegang itu, saudara, memegang benda ini gitu loh. Ini pemahaman mereka tentang ayat yang tadi itu, saudara. Ya, taruhlah Taurat itu pada tanganmu, pada dahimu, dan pada tiang pintu rumahmu. Ya, jadi mereka memahaminya secara simbolik, saudara. Jadi simbol itu ada sampai sekarang di rumah-rumah orang Yahudi. Ini spiritualitas tradisionalis. Jadi apa ciri orang yang memiliki spiritualitas tradisionalis? Cirinya apa, saudara? Yang pertama, dia senang menjalankan ritual-ritual peribadahan di gereja maupun di dalam kehidupan pribadi, baik di keluarga maupun secara pribadi di rumah. Ya, jadi bagi dia ritual peribadahan yang kelihatannya membosankan itu, bagi dia nggak membosankan, itu justru menjadi cara untuk dia bisa merasa disapa oleh Tuhan gitu. Justru orang-orang spiritualitas tradisionalis merasa terganggu kalau ibadah itu diubah-ubah liturginya. Jadi kalau liturginya dikit-dikit berubah, malah jadi sebel, saudara. Karena mereka suka dengan ritual yang ajak gitu loh, ritual peribadahan yang memang dari dulu seperti itu gitu. Dan itu dihayati betul. Yang kedua, mereka senang menghayati simbol-simbol, ya mengikuti sakramen-sakramen. Jadi kalau di gereja ada lilin misalnya, ada bunga mimbar, ada simbol-simbol yang menyatakan kehadiran Tuhan, dia senang sekali, dia menikmati sekali. Mungkin orang-orang spiritualitas tradisionalis suka kalau diajak main ke gereja katedral misalnya. Ya di situ kan banyak simbol-simbol. Di gereja Katolik lebih banyak simbol. Jadi kalau dia masuk ke gereja katedral, dia akan merasa, wah ini dia, ini tempat untuk aku bisa mengalami Tuhan gitu. Dia akan berdoa di situ dan menikmati ruangan ibadah yang agung, yang besar itu, di mana dia merasa Tuhan begitu besar dan aku begitu kecil. Dia terdorong untuk berdoa. Jadi suasana suasana yang penuh dengan simbol, yang akbar, yang agung itu mendorong dia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia juga senang sekali menghayati tahun liturgi. Jadi orang-orang spiritualitas tradisionalis ini mungkin suka kalau dimasukkan ke dalam komisi peribadahan di bagian liturgi gitu ya, panitia Paskah, panitia Natal. Dia suka sekali
mencari tahu kenapa sih begitu ya, apa sih yang harus kita lakukan pada saat Prapaskah, pada saat Advent misalnya. Ya, itulah spiritualitas tradisionalis. Dan dia juga suka melakukan disiplin rohani seperti tadi ya, berpuasa pada saat Prapaskah, menyangkal diri dan sebagainya. Eh, jadi orang-orang yang punya spiritualitas tradisionalis ini kebanyakan berasal dari gereja-gereja tradisional atau kita sebut dengan liturgical churches, termasuk di antaranya GKI. Ya, jadi ini tidak asing lah, banyak lah yang punya spiritualitas semacam ini, saudara. Sebaliknya kalau orang-orang yang terbiasa beribadah di gereja karismatik mungkin rada ngantuk kalau kebaktiannya di GKI karena mereka tidak terbiasa dengan model-model spiritualitas tradisionalis seperti ini. Nah, sebetulnya seberapa tradisionalis sih GKI? Coba kita lihat, saudara, kalau kita melihat dari peta liturgi ya, peta model-model liturgi, gereja kita ini sebenarnya kalau dilihat ya liturgical tapi juga tidak terlalu liturgical. Artinya kalau dibandingkan dengan gereja Katolik, gereja kita itu sebetulnya tidak terlalu apa ya, liturgical. So, ritual-ritualnya tidak terlalu sekuat di gereja Katolik. Jadi di sebelah kanan kalau kita melihat kita GPIB dan GKJ itu mirip-mirip. Lalu kemudian makin ke kanan itu makin liturgical. Jadi HKBP itu lebih liturgical dari kita. Lebih banyak tradisi-tradisi yang dipakai di sana daripada kita. Yang paling ke kanan adalah ritual di gereja Katolik. Nah, makin ke kiri, saudara, makin tidak mementingkan tradisi atau tradisi liturgi. Ya, GRII misalnya, gereja Baptis itu masih ada liturgi-liturgi yang tradisional tetapi tidak terlalu banyak. Pentakosta karismatik itu di ujung sebelah kiri itu sudah jarang sekali memakai ritual-ritual tradisional kecuali kalau betul-betul itu penting seperti penjamuan kudus, baptisan ya, eh, Natal misalnya, hari Paskah iya ikut, tapi kalau Rabu Abu dan sebagainya itu mereka tidak merayakan karena dianggap itu tidak penting gitu. Ya, jadi makin ke kanan semakin dia menghargai tradisi-tradisi, semakin ke kiri, semakin menganggap tradisi itu nggak perlu dipertahankan. Yang penting adalah buatlah kebaktian yang relevan dengan zaman ini gitu loh. Kan yang penting hati, bukan bukan tradisi gitu ya. Jadi makin ke kiri, makin berpikiran yang penting hatinya, bukan simbol-simbol, bukan ritualnya. Kalau di sebelah kanan berpikiran bahwa hati sih penting, tapi tradisi juga penting gitu, saudara. GKI ada di tengah-tengah. Nah, oke, kita masuk sekarang ke tradisinya sebenarnya. Bahwa yang pertama adalah spiritualitas tradisional adalah orang-orang yang sangat suka dan berusaha untuk menghayati ritual. Apa sih itu artinya, saudara? Bagi orang tradisionalis, melakukan ritual yang berulang-ulang itu bukanlah ritualisme. Jadi kita harus membedakan antara ritual dengan ritualisme. Ritual itu netral, saudara. Kalau ritualisme itu artinya melakukan ritual tanpa penghayatan. Itu yang kita sebut autopilot gitu ya. Dan itu kadang-kadang yang membuat orang merasa bahwa ritualisme itu buruk gitu. Jadi gini, misalnya kita melakukan sebuah ritual doa Bapa Kami misalnya, kita ucapkan doa Bapa Kami, tapi pikiran kita kemana-mana pada saat mengucapkannya, tidak sungguh-sungguh. Itu namanya ritualisme, saudara. Yang salah bukan doa Bapa Kaminya, yang salah adalah ketika kita mengucapkan itu tanpa penghayatan, begitu. Jadi bahwa kita setiap minggu mengucapkan doa Bapa Kami itu bukan ritualisme, itu ritual. Dan ritual itu sangat berguna karena mengingatkan kita selalu untuk berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa gitu. Nah, kalau ritual itu dilakukan dengan penghayatan, maka lewat ritual itu orang bisa mengalami kehadiran Tuhan. Dan kalau kita melihat sebetulnya contoh saja ritual perjamuan kudus gitu. Kan ini berulang-ulang, saudara. Ya, di GKI kan kebanyakan setahun 4 kali ya. Dan sebetulnya kalau kita melihat tata gereja harusnya bisa lebih dari 4 kali. Dan disarankan sebanyak mungkin, saudara. Karena dulu kita melihat ketika terjadi reformasi, Calvin sebetulnya menginginkan supaya kebaktian perjamuan kudus itu dilakukan setiap minggu. Tapi karena umat belum siap, lalu dijadikan ya sudahlah mulai setahun 4 kali saja dengan harapan nanti akan semakin hari semakin umat semakin bisa melakukan lebih sering. Tapi ternyata setelah 500 tahun kita masih tetap saja setahun 4 kali. Jadi harusnya ini diperbanyak, saudara.
Eh, Nah, pertanyaannya selalu kalau kita memperbanyak ritual perjamuan kudus, orang selalu mengatakan, Pak, kalau terlalu banyak nanti jadi ritualisme, ngulang-ngulang tidak lagi bermakna. Itu pemikiran yang keliru, saudara. Karena ketika kita melakukan sebuah ritual berulang-ulang dan dihayati dengan sungguh-sungguh, sebenarnya yang terjadi bukanlah pengulangan, sama lagi tidak, tapi justru penguatan yang terjadi ketika itu makin diulang, makin dia menguatkan, makin dia diulang, makin dia membarui iman, gitu. Jadi, kalau perjamuan kudus diulang-ulang sebetulnya tidak harus terjadi ritualisme selama umat bisa menghayati setiap kali perjamuan dia ingat kembali bahwa Kristus sudah berkorban bagi dia, gitu. Justru semakin dia diulang, semakin dia yakin, diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus itu. Ya, jadi ritual dan ritualisme itu berbeda, saudara. Contoh lain adalah tahun liturgi ya. Tahun liturgi itu apa sih? Kan kalender yang menghubungkan antara kehidupan saya sehari-hari dengan peristiwa Kristus. Dan ini penting tahun liturgi ini, saudara. Jadi kalau kita orang Kristen tradisionalis, kita selalu menghubungkan peristiwa kehidupan kita dengan peristiwa Tuhan Yesus. Kapan anakmu lahir? Oh, anak saya lahir pada waktu Advent. Saya ingat dia lahir Advent kedua, ketika itu gereja sedang merayakan Advent, lalu anak saya lahir. Anak saya lahir 2 minggu sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi dia menghubungkan peristiwa kelahiran anaknya itu dalam kerangka tahun liturgi gitu. Dia sadar bahwa di dalam hidup ini bukan hanya kalender, dia bukan hanya mengikuti kalender dunia, tapi juga kalender Kristus, kalender peristiwa Kristus. Jadi itulah saudara penghayatan tahun liturgi bahwa kita menghubungkan semua peristiwa hidup kita itu dengan kehidupan Kristus gitu. Ya, jadi kita punya kalender yang berbeda dengan kalender Masehi gitu. Kalender liturgi itu berdasarkan peristiwa-peristiwa Kristus. Kapan sih dimulainya kalender itu? Kan Advent pertama ya, saudara, itu kan tahun baru Kristen kan Advent pertama itu. Lalu ada peristiwa janji kedatangan Yesus, Advent, lalu Yesus lahir, Yesus kemudian melayani, Yesus menderita dan mati, terus itu saudara. Kemudian Paskah, Yesus bangkit, ada Roh Kudus turun, lalu berkembanglah gereja, dan ini terus diceritakan terus setiap minggu, saudara. Sehingga setiap kali kita beribadah, sebetulnya kita tuh sedang napak tilas dengan Yesus. Kita berjalan bersama dengan peristiwa-peristiwa Yesus, seolah-olah Yesus hadir lagi di dalam kehidupan kita, dan terus begitu, saudara, sepanjang tahun. Dan kita kadang-kadang berpikir bahwa kalau begitu setiap kali ngulang lagi dong, Advent balik lagi, Natal balik lagi. Sebetulnya tidak ngulang, saudara. Jadi orang sekarang lebih lebih memikirkan tahun liturgi ini seperti ini, dia bukan bentuknya apa lingkaran, tetapi sebuah spiral, saudara. Jadi seperti itu ya. Jadi Natal tahun lalu dengan Natal yang sekarang itu berbeda, saudara. Walaupun dia muter lagi di tempat yang sama, tapi dia sudah naik satu lingkaran lebih di atas lagi. Jadi dari Natal ke Natal sebetulnya terjadi apa? Terjadi penguatan, bukan pengulangan, saudara. Jadi setiap perayaan peristiwa Kristus itu bukan pengulangan, tapi pendalaman sebetulnya. Karena melalui itu kita mengalami kembali perjumpaan dan pemahaman tentang Kristus secara baru sesuai dengan situasi hidup kita. Natal tahun 2020, 2019 adalah Natal COVID. Ya, kita menemukan Kristus, makna Kristus di masa COVID. Tapi Natal yang tahun kemarin adalah Natal pasca COVID, di mana kita menemukan sukacita dari pemulihan di dalam Kristus. Ya, jadi Natalnya sama peristiwanya, tapi pemaknaannya berbeda karena peristiwa hidup kita berubah terus gitu. Jadi ini menarik bahwa lewat ritual-ritual ini kita menghayati kembali hidup kita secara baru dengan bantuan peristiwa-peristiwa Kristus. Jadi kenapa kita perlu ritual? Saudara, ritual itu menciptakan keteraturan di dalam hidup gitu loh. Ritual itu penting, saudara, karena kita jadi tahu kita harus berbuat apa pada saat ibadah kan. Kalau ibadahnya diulang-ulang kan kita lama-lama tahu bagaimana tata keramanya ketika kita beribadah. Jadi pengulangan itu penting, saudara. Pengulangan itu menciptakan keteraturan di dalam hidup kita. Orang yang memiliki spiritualitas tradisionalis, dia hidupnya teratur, saudara. Dia ingin segala sesuatu teratur gitu. Dan sebetulnya kalau kita pikir, saudara, ritual itu kan diciptakan orang bukan hanya ketika beribadah. Sebetulnya setiap orang tuh punya ritual. Ya, misalnya ritual bangun pagi gitu ya, saudara. Ya, setiap orang kan kalau bangun pagi itu ada ritualnya, saudara.
kan selalu sama kan, ada yang kalau bangun pagi, begitu bangun pagi misalnya dia buka jendela, lalu setelah itu dia, mandi misalnya gitu ya, baru sesudah itu makan dan seterusnya. Ada juga yang mungkin lain ya, ada begitu dia, bangun tidur, dia buka jendela, dia bikin kopi dulu, dia minum kopi dulu baru mandi gitu kan. Setiap orang kok sama setiap pagi, coba deh Saudara lihat. Ya setiap pagi kan ritual bangun pagi Saudara tuh selalu sama gitu. Jadi kita menciptakan ritual sebetulnya di dalam hidup ini supaya apa? Ada keteraturan, Saudara. Ya, ada orang misalnya yang kalau berdoa seperti ini ya, selalu berdoa dengan gerakan tangan begitu, ya dia merasa doanya tuh eh, lebih afdol buat dia begitu ya. Setiap kali berdoa seperti itu. Ya, ada ritual yang diciptakan misalnya ketika dia beribadah. Ritual bangun pagi, ritual ulang tahun juga ada ritualnya kan, Saudara. Kan selalu sama gitu loh. Ini menarik ya, ulang tahun baik itu ya orang Islam, orang Buddha atau apa, kalau ritual ulang tahun kan selalu sama, Saudara. Ada kue dibawa, kuenya ada itunya, ada lilinnya, lalu nyajikan happy birthday, setelah itu tiup lilin, kemudian ditiup lilin, terus difoto, lilinnya dibagikan, dipotong, dikasih kepada seseorang yang paling dekat dengan dia misalnya. Ritual itu sudah ada sejak dulu, dan ketika orang ulang tahun, nggak usah bingung lagi bagaimana melakukannya, karena sudah ada ritual sebetulnya untuk ritual ulang tahun itu, yang dipakai oleh banyak orang, bukan hanya orang Kristen. Jadi ritual itu menciptakan sesuatu yang teratur, kita tahu kalau sedang sedang dalam kondisi seperti ini kita harus melakukan apa, kita jadi tahu gara-gara ada ritualnya, Saudara. Jadi sebetulnya ritualnya sesuatu yang sangat alami gitu. Itu sebabnya ketika orang Kristen tradisionalis ke gereja, mereka menginginkan sebuah ritual yang pasti, yang jelas gitu. Dan itu membuat mereka menikmati ibadah karena ibadah jadi teratur, jadi familiar, kita tahu abis ini mesti ngapain gitu. Nah, jadi kalau kritik dari orang-orang non-tradisionalis yang mengatakan ritual itu nggak penting, yang penting hatinya, kita mengatakan enggak juga. Hati memang penting, Saudara. Tapi bagaimana supaya orang bisa beribadah nyaman dengan Tuhan, teratur dengan Tuhan, orang membutuhkan ritual. Ya, kalau ritual, memang ritual itu nggak bisa, bisa saja dilakukan tanpa hati, bisa, Saudara. Artinya, kita melakukan sesuatu tanpa penghayatan bisa saja, gitu ya. Ritual tidak bisa menghasilkan iman, Saudara. Eh, Ritual tidak dapat menggantikan iman. Tapi kalau ritual dilakukan dengan sepenuh hati, dia bisa menguatkan iman itu, Saudara. Dia bisa meneguhkan iman kita. Boleh nggak orang misalnya jadi Kristen tanpa dibaptis, tanpa ritual baptisan? Ya saya jadi Kristen aja, pokoknya saya kan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Ya bisa aja, tapi dia akan ragu apakah betul saya ini sudah Kristen apa belum, karena nggak ada tandanya kan, Saudara. Ketika orang dibaptiskan, dia jadi sadar, oh iya sekarang saya sudah menjadi Kristen. Ada tanda, ada ritual tertentu yang membuat dia merasa dia berubah gitu. Dia mengalami perubahan. Ritual itu membuat dia teguh, yang menjadi yakin bahwa dia sudah sekarang ini sudah menjadi Kristen. Sama dengan pertanyaan misalnya, saya kan bisa aja saya menikah tanpa ritual di gereja kan? Di catatan sipil aja, kalau di luar negeri bisa, Saudara. Jadi kalau saya nikah di catatan sipil aja. Saya nggak butuh ritual-ritual, yang penting pokoknya saya Kristen, saya nikah di catatan sipil, selesai. Boleh nggak, Saudara? Ya, secara hukum legal, Saudara, kalau kalau memang hukum negaranya bukan di Indonesia ya, kalau di Kanada misalnya legal aja, Saudara. Dan gereja juga tidak akan memaksa anggota jemaat menikah di gereja ya. Tapi ada yang kurang gitu. Karena ketika orang melakukan ritual pernikahan di gereja, dia diteguhkan, dia diberkati, dia merasa betul bahwa pernikahannya itu betul-betul direstui oleh Tuhan gitu, Saudara, diberkati oleh Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan berkenan. Kenapa? Karena ada ritualnya. Ritual itu membuat mereka yakin bahwa bahwa pernikahan ini memang diberkati oleh Tuhan gitu. Dan itu sangat berarti bagi pengantin, Saudara. Jadi ritual itu punya punya sesuatu yang apa ya? Yang mengubah kehidupan orang tuh, Saudara. Nah, untuk orang-orang yang punya ritual, apa, suka menghayati ritual ya, orang-orang spiritualitas tradisionalis, eee, sebetulnya hidupnya itu bisa diperkaya dengan banyak ritual, yang ide-ide yang lain misalnya seperti ini, Saudara ya. Eee, jadi selain ritual yang kita lakukan di gereja, bisa saja ada misalnya, berdoa 3 kali sehari selama 5 menit. Ya, ini sering dilakukan oleh orang Kristen zaman dulu, Saudara. Jadi mereka tuh
berdoa pada saat-saat tertentu gitu ya, 3 kali sehari misalnya, di jam tertentu, 5 menit aja, jam pagi, siang, sebelum makan, siang, kemudian sore atau sebelum tidur gitu. Ya, ada ritual yang menolong mereka. Ada juga, eh, ini sering ya mungkin ya, berpantang berpuasa di masa Prapaskah. Ada banyak sesuatu yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan ritual yang sehat di dalam hidup kita. Misalnya ini ya, di keluarga ya, ritual menyanyikan mazmur pendek gitu dan berdoa sebelum makan. Seminggu sekali ada makan bersama di keluarga, lalu ada ritual pendek di situ, ya menyanyikan mazmur, berdoa sebelum makan misalnya. Contoh ritual lain yang bisa dikembangkan adalah kita merayakan Advent atau Prapaskah di rumah. Kalau di gereja kan setiap minggu ada perayaan Prapaskah. Tapi di rumah juga bisa dilakukan. Eh, Saudara tahu ini kan apa namanya, lingkaran ini loh, apa yang ada di gambar ini. Jadi lilin-lilin Advent itu saudara, yang 4 itu loh, yang ditaruh biasanya di sebuah lingkaran ya, lingkaran yang dari daun apa, daun cemara tuh saudara-saudara, Advent bread gitu ya. Itu tradisinya bukan tradisi gereja sebetulnya, itu tradisi merayakan Advent di rumah, di keluarga-keluarga. Lalu kemudian tradisi itu setelah semua keluarga melakukan itu di rumah, baru kemudian menjadi tradisi di gereja sebetulnya. Jadi sebetulnya perayaan-perayaan Advent, Prapaskah itu seru kalau juga diadakan di rumah. Jadi ketika Advent minggu pertama misalnya, dinyalakan lilin satu di rumah misalnya. Advent kedua, dinyalakan lagi lilin yang kedua. Seperti itu, saudara. Ada keluarga-keluarga Kristen di Barat yang ketika Advent minggu pertama, hari pertama mereka kemudian melakukan ritual tertentu. Jadi mereka punya yang namanya kalender Advent gitu. Advent hari pertama dia ambil sebuah ayat tertentu yang ada dia buat sebuah kotak gitu ya. Advent hari pertama diambil ayat itu dibacakan bersama, lalu berdoa bersama di keluarga, begitu terus sampai Natal tiba gitu. Ada banyak ritual yang bisa kita lakukan secara kreatif. Eh, Ritual berupa gestur tertentu. Sekarang kan ada banyak jemaat tuh kalau ketika menerima berkat mereka begitu ya. Mereka memakai gestur tertentu. Boleh apa enggak? Ya kalau mereka memang senang dengan ritual itu ya, dan menolong mereka untuk merasa mendapatkan berkat, kenapa enggak, saudara? Jadi ini ritual-ritual yang bisa menolong orang-orang yang memang sukanya tradisionalis gitu. Eh, ini hal lain yang bisa kita lakukan. Ya, sahabat digital, ini ide baru setelah pandemi, saudara. Kan sekarang ini banyak orang eh, apa ya, terikat sekali dengan media digital gitu. Dikit-dikit nonton YouTube, dikit-dikit cek HP, sosial media dan seterusnya, sehingga kita itu apa ya, hidupnya tuh nggak bisa fokus gitu, saudara. Maka orang-orang spiritualitas tradisionalis sekarang tuh lagi apa ya, senang eh, mengadakan yang namanya sahabat digital. Jadi artinya selama selama waktu tertentu ditetapkan, misalnya selama kebaktian saja atau selama setengah hari pada hari Minggu, mereka akan mematikan HP, tidak melihat TV, tidak melihat layar digital, mereka menikmati betul apa ya, kehidupan tanpa media digital, saudara. Ya, waktu itu diisi dengan membaca buku rohani misalnya, untuk pergi ke gereja, menikmati ibadah, eh, betul-betul misalnya berdoa dan seterusnya tanpa disibukkan atau diganggu oleh media digital supaya orang bisa betul-betul fokus kepada Tuhan. Ya itu menjadi sebuah ritual tertentu ya, sahabat digital itu. Contoh lain nih saudara-saudara. Dulu ada semacam tradisi, ini menarik sekali. Ketika orang dibaptiskan, baptis dewasa, mereka tuh dipakaikan jubah, saudara, jubah putih yang agak agak besar gitu. Menarik itu, kemudian jubah itu disimpan, saudara. Jadi mereka beli jubah putih, dipakai pada waktu ya baptis, lalu disimpan. Kapan lagi dipakai, saudara? Dipakainya ketika meninggal. Jadi ketika mereka meninggal itu mereka pakai jubah putih yang mereka pakai pada waktu mereka dibaptis, dan itu sebuah simbol yang sangat kuat sekali bahwa dari awal perjalanan iman saya sampai akhir perjalanan iman saya tetap memakai jubah putih. Ya, saya tetap menjadi orang yang sudah dikuduskan, diselamatkan oleh Tuhan. Yaitu sebuah simbol atau ritual yang sangat sangat indah ya. Eh, itu bagaimana benda ya, jubah putih itu digunakan sebagai alat untuk mengingatkan hal-hal yang spiritual gitu, saudara.
Kalau sekarang itu hanya berlaku buat pendeta kan. Jadi kalau pendeta meninggal kan itu pakai toga tuh saudara. Kalau saya meninggal misalnya itu dipakaikan toga yang saya pakai pada waktu penahbisan gitu. Ya ini itu sama sepertinya seperti itu ya. Jadi bagaimana ritual itu dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang spiritual gitu loh. Benda yang duniawi dipakai untuk menunjukkan melambangkan sesuatu yang rohani gitu. Oke, itu soal ritual. Jadi yang pertama soal ritual, yang kedua soal simbol. Bagaimana menghayati simbol untuk orang-orang yang spiritualitas tradisionalis ini. Simbol itu bermanfaat untuk apa, saudara? Untuk mengingat atau mengenang sebuah momen tertentu atau sebuah peristiwa spiritual tertentu. Jadi kita ini kan orangnya suka lupa, saudara. Apalagi sekarang di zaman media sosial ini kan kita dibombardir dengan berbagai macam info ya, saudara ya. Kalau saudara suka TikTok kan, orang-orang yang suka TikTok itu dia terus scroll gitu, saudara. Dia lihat berita ini baru 3 menit, baru berapa detik udah pindah lagi ke yang lain, pindah lagi yang lain. Akibatnya apa? Kita tuh jadi orang yang lupaan, saudara. Makin lama makin suka lupa. Nah, khotbah aja, pendeta baru khotbah, terus kemudian 5 menit kemudian kita lupa kan, saudara. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ingat sesuatu yang penting? Caranya dengan menggunakan simbol, saudara. Jadi simbol itu bisa melawan lupa. Simbol mengingatkan kita akan sesuatu. Eh, itu sebabnya kita perlu memakai simbol-simbol pada saat kita ingin mengenang sebuah momen atau peristiwa spiritual gitu. Contoh misalnya di Alkitab Abraham. Abraham suka sekali kalau sudah lihat ceritanya tuh suka membangun altar gitu. Ketika dia mengalami perjumpaan, misalnya di Sikem, dia merasa bertemu Tuhan, sudah itu dia bikinlah altar, saudara. Lalu kemudian dia dia pergi ke tanah perjanjian, dia tiba antara Betel dan Ai, ini sebuah momen penting, dia bikin lagi altar. Kemudian dia sampai di Hebron, dia bikin kemah, dia bikin lagi altar. Sudah sampai di sini Tuhan menyertai aku. Jadi di sepanjang perjalanan dia tuh ada simbol-simbol yang dia gunakan, yang dia pakai untuk apa ya, mengingatkan atau mengenang perjalanan hidupnya yang penting ya, perjalanan spiritualnya yang sangat penting itu. Kita juga bisa menggunakan simbol-simbol itu, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya gereja kan penuh dengan simbol tadi kan, segala macam ada simbolnya. Simbol pengorbanan Kristus misalnya simbolnya ya roti dan air anggur misalnya. Di Alkitab sebetulnya ada juga simbol lain yang dipakai ya. Ketika orang sakit katanya, kalau orang sakit hendaklah dia penatua menaruh minyak misalnya di kepalanya gitu ya. Itu juga simbol, saudara ya, simbol pemulihan dari Tuhan gitu. Jadi simbol itu mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Dan kadang-kadang simbol juga mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, bisa juga, saudara. Misalnya orang pakai kalung salib gitu ya, bukan buat keren-kerenan, bukan, tapi sebagai simbol yang mengingatkan seseorang. Ibu saya tuh jadi Kristen hanya beberapa tahun sebelum dia meninggal. Eh, ya hanya beberapa tahun sebelum meninggal. Dan dia sakit-sakitan, saudara. Setelah dia dibaptis, dia membeli sebuah salib yang dia taruh ya, sebagai kalung ya. Eh, kemudian setiap kali dia merasa sakit gitu, dia selalu pegang kalungnya, kemudian dia berdoa pada Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan aku gitu. Jadi bagi dia kalung itu bukan cuma sekedar buat keren-kerenan enggak gitu. Tapi dia berasa kalau kalau dia menyentuh kalung itu kemudian dia berdoa, dia bilang saya tuh merasa jadi doa saya lebih bersungguh-sungguh gitu. Saya lebih berasa menikmati kehadiran Tuhan ketika saya berdoa begini sambil eh, dia memegang kalungnya, saudara. Saya ingat ketika dia akhirnya untuk terakhir kalinya masuk ke rumah sakit di ICU, ya sebelum dia masuk ICU dan masih sadar, dia pegang terus kalung salibnya, saudara, sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri gitu. Ya bagi dia itu bukan dia mengkultuskan kalungnya enggak, tapi dia merasa memang dia lebih bisa menghayati kehadiran Kristus lewat salib itu. Contoh lain ini saudara, saudara yang udah nikah kan ini kemana-mana kan pakai itu kan, pakai apa cincin pernikahan kan saudara. Ini gunanya apaan sih? Iya, bukan cuma sekedar supaya saudara ingat istri saudara, bukan loh. Tapi kadang-kadang kalau ada godaan gitu ya, itu berguna juga tuh saudara-saudara. Jadi kalau udah mulai
apa udah nggak setia gitu ya, mau apa namanya, suami-suami udah pengen udah ngelirik yang lain gitu kan. Eh, Kadang-kadang kita lihat apa namanya cincin pernikahan kita jadi ingat, ih jangan gitu loh, aku udah nikah gitu. Mungkin juga berguna bagi kalau saudara sedang PDKT dengan perempuan lain misalnya ya. Perempuannya lihat, ih sudah ada ini si bapak ini sudah ada apa cincin kawinnya udah ada yang punya ini berarti gitu. Jadi simbol itu memang kecil gitu ya, cincin pernikahan, tapi itu bisa mengingatkan banyak hal gitu, saudara. Ya kadang-kadang membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan juga ya. Jadi simbol-simbol kecil tuh kadang-kadang bermanfaat, saudara. Ya, banyaklah yang lain ya. Ada misalnya orang yang suka kalau di rumah tuh merasa lebih kusuk berdoa kalau di depannya ada lilin, saudara. Ya, lilin itu mengingatkan kita akan cahaya Kristus ya, terang Kristus gitu. Eh, Dia menikmati tuh, saudara, kalau kalau dia berdoa ada lilin di depannya. Salah nggak sih? Nggak juga, saudara. Kalau memang itu simbol yang buat saudara menjadi berarti gitu, mengingatkan kita akan kehadiran Kristus, kenapa tidak gitu? Saya ingat ketika kita ibadah di rumah gara-gara COVID kan kita nggak ada ibadah di gereja kan waktu itu harus harus beribadah di rumah, saudara. Saya setiap kali mau beribadah di rumah, saya selalu nyalakan lilin. Jadi saya ibadah di depan TV. Jadi di depan TV saya tuh ada meja, di meja itu saya taruh lilin gitu, lilin Kristus, saudara. Eh, Lalu saya taruh taplak meja yang sedikit bagus jadi seperti ada altar gitu loh di rumah gitu, di depan TV saya gitu. Jadi saya merasa ada lilin, saya bisa lihat, ada asapnya gitu. Saya merasa ketika ibadah online di rumah itu saya bisa lebih menghayati, saudara, karena saya termasuk tipe tradisionalis gitu ya. Dan simbol-simbol itu berguna juga untuk mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan gitu. Nah, kalau begitu, hidup di jalan spiritualitas tradisional itu seperti apa sih, saudara? Yang pertama, orang-orang ini menghargai yang namanya sacred space. Ya, jadi bagi dia kalau ibadah itu nggak penting, nggak cukup hanya di sebuah ruangan biasa, tapi ruangan itu harus ruangan yang dipersiapkan sedemikian rupa, harus menjadi ruangan khusus. Ya, menghadirkan ruangan khusus di dalam ketika dia beribadah. Mungkin kalau dia di rumah punya uang cukup banyak, dia akan membuat semacam kapel kecil di rumahnya. Atau setidaknya dia membuat sebuah tempat khusus untuk berdoa misalnya. Ada lilin, ada segala macam ya di rumah. Kalau dia berdoa, mungkin dia suka berdoa di gereja yang banyak simbolnya, saudara. Mungkin dia senang kalau diajak ke gereja yang banyak simbol gitu ya, ke gereja Katolik misalnya untuk berdoa pagi misalnya. Ya, jadi sacred space itu penting sekali buat dia, saudara. Jadi bukan hanya kita berdoa, tapi harus ada suasana tertentu yang mendukung saya bisa berdoa. Sacred space. Kemudian, ini contoh ya, saudara, saya kalau kemana-mana selalu saya suka masuk ke dalam gereja yang penuh dengan simbol gitu. Coba saudara lihat di sini ini gereja Katolik, saudara, di Toronto, di di Quebec ya, Quebec City, saudara. Jadi bayangkan itu kalau kita masuk dalamnya gelap gitu, saudara, tuh dari atas itu saudara lihat di atas ada kaca patri gitu ya. Jadi di atas itu ada kayak kayak cahaya dari sorga masuk ke dalam gereja, saudara. Ya suasananya gelap tapi terang oleh karena sinar sinar dari Tuhan gitu. Jadi ini suasana seperti ini tuh membuat orang jadi mau tidak mau jadi seperti pengen berdoa gitu, saudara. Dan orang-orang spiritualitas tradisionalis itu suka dengan suasana ibadah yang semacam ini, saudara. Ya, jadi kita jangan jangan heran kalau kadang-kadang umat itu ada yang protes gara-gara banyak kabel di depan gereja, misalnya ada drum, ada segala macam. Ini orang-orang tradisionalis tuh nggak suka, saudara. Mereka sukanya tuh masuk ke dalam ruang gereja yang membuat mereka jadi pengen berdoa gitu. Ya, ini sacred space namanya ya, tempat khusus gitu. Kemudian yang penting juga adalah sacred time. Ada waktu khusus, momen khusus yang mereka sediakan untuk ibadah. Jadi orang-orang spiritualitas tradisionalis itu menghargai waktu, saudara. Jadi biasanya kalau datang ke gereja nggak telat, karena bagi mereka eh, kebaktian itu adalah sacred time, ya waktu di mana mereka khusus beribadah kepada Tuhan. Jadi pengennya tuh tenang eh, dan nggak mau telat begitu, dan dia juga akan marah kalau misalnya kebaktian diadakan telat waktunya. Ya dia akan hadir eh, mungkin 10 menit, 15 menit sebelum ibadah mulai, dia akan mulai teduh, menenangkan dirinya, supaya dia siap ketika ibadah dimulai. Jadi sacred time itu penting bagi orang-orang tradisionalis.
juga. Makanya mereka datang kalau Rabu Abu misalnya, itu kan waktu khusus gitu. Mereka akan datang kalau ada Rabu Abu, Kamis Putih, segala macam mereka ikuti semua dari Rabu Abu terus sampai Jumat Agung mereka ikuti semua, saudara. Karena mereka suka dengan itu, sacred time, ya, waktu khusus untuk Tuhan. Kemudian sacred actions yang mereka suka dengan simbol-simbol, dengan ritual, dengan aksi maju ke depan, misalnya menerima perjamuan kudus atau eh, aksi-aksi yang lain, eh, ya mungkin apa namanya, ya seperti tadi ya, menerima berkat itu ada gesturnya tertentu, dan dia suka dengan itu, saudara, sacred action itu. Eh, Nah, kemudian apa sih yang harus dihindari dari orang-orang spiritualitas tradisionalis? Kalau tadi kan cara mereka beribadah, apa yang mereka sukai. Tapi ada juga bahayanya, saudara, yang harus dihindari oleh orang-orang seperti ini. Yang pertama adalah bisa jadi ya gitu tadi, bahayanya orang bisa melakukan ritual tanpa penghayatan sehingga terjadi ritualisme. Jadi karena mereka suka dengan ritual, kalau terlalu banyak melakukan ritual tapi kemudian dilakukan dengan kurang penghayatan, akhirnya bisa terjadi ritualisme, saudara. Itu yang harus dihindari. Yang kedua adalah mendewakan ritual. Ini juga ya bisa terjadi. Jadi saking sukanya dengan ritual itu, kemudian dia jadi berpikir tanpa sadar bahwa ritual itulah yang penting, yang menguatkan imannya, yang menjadi tujuan. Padahal itu kan ritual itu kan cuma alat bantu saja gitu. Misalnya gini, orang kayak mami saya tadi ya, dia selalu berdoa kalau lagi mau sakit dia berdoa, dia pegang kalung salibnya. Kalau sampai kalung salibnya hilang, kemudian dia nggak bisa berdoa, nah itu jadi masalah, saudara. Jadi berarti sekarang kan yang penting bukan lagi doanya, tapi kalung salibnya kalau begitu. Nah itu namanya mendewakan ritual, saudara. Jadi ritual itu penting, sangat menolong, tetapi jangan didewakan karena itu hanya alat bantu begitu. Nah ini yang seringkali eh, dikhawatirkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kenapa sih di GKI dulu sangat miskin dengan simbol? Karena ada kekhawatiran, saudara, kalau penuh dengan simbol, nanti umat itu merasa apa mendewakan ritualnya. Jadi simbol itu menjadi tujuan gitu, saudara. Saya ingat dulu kalau ada orang meninggal ya akan ditaruh disemayamkan di rumah duka itu, dulu itu nggak boleh pakai lilin, saudara. Nggak tahu sekarang gimana di Pondok Indah ya. Dulu ada pendeta-pendeta yang nggak boleh pakai lilin pokoknya di depan peti mati itu. Kenapa? Karena khawatir nanti umat itu merasa ada suasana mistis karena ada lilin gitu. Ada rohnya gimana dan seterusnya gitu loh. Padahal itu sebetulnya hanya simbol saja, saudara. Tapi ada kekhawatiran bahwa orang mendewakan simbol, menyalahgunakan simbol, dan itu bisa terjadi gitu. Ya, jadi makanya jangan sampai kita mendewakan ritual-ritual atau simbol-simbol itu. Dan yang ketiga, karena ritual dan simbol itu sesuatu yang kelihatan banget, saudara, orang melakukannya kelihatan dari luar kan, nah, bisa terjadi kemudian orang-orang yang melakukan ritual-ritual yang kelihatan dari luar ini kemudian menghakimi orang lain yang tidak melakukan hal yang sama. Ini penyakitnya orang-orang spiritualitas tradisionalis. Karena aku berpuasa, maka ketika kamu nggak berpuasa, aku menghakimi kamu karena kamu harusnya puasa dong, gitu. Eh, ya, jadi menganggap orang-orang yang tidak melakukan seperti yang mereka lakukan itu kurang rohani gitu ya. Itu sesuatu yang bahaya yang perlu dihindari oleh orang-orang tradisionalis. Ya, kira-kira begitu, Saudara. Mungkin kita lebih baik berdiskusi ya dari sini tentang spiritualitas ini. Ya, terima kasih Pak Yuswan atas pemaparan yang komprehensif, memberikan pemahaman kepada kita lebih jauh lagi terkait spiritualitas tradisional. Ya, kepada Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa mencatatnya atau menyampaikannya melalui chat atau bisa langsung apabila hendak bertanya langsung jam in juga tidak ada masalah. Persilakan Bapak Ibu apabila ada yang hendak memberikan komentar, pertanyaan, tanggapan dan sebagainya. Pak James, mungkin Bapak. boleh dulu. Ya, silakan Pak Martin. Ya. Selamat malam, Pendeta Yus. Selamat malam, Pak Martin.
Saya hanya, ya saya juga termasuk karakter spiritual juga sih. Tapi eh, tidak mutlak juga ya. Seorang yang spiritual itu tetap mempertahankan spiritualitasnya di dalam keseharian atau dalam ritual di gereja. Kadang-kadang juga saya lebih banyak tertarik untuk aktivitas-aktivitas keluar, itu ke masyarakat, penginjilan, khususnya ke lembaga-lembaga pemasyarakatan atau lapas gitu. Jadi tidak 100% ritual itu kita selalu fokuskan hanya di gereja aja ya. Seperti disindir oleh pendeta Yoas, jangan hidup terlalu lama di gereja. Larilah keluar dan banyak orang-orang di luar yang ingin ya diperhatikan oleh kita. Banyak dunia di luar ini yang penuh perhatian dari umatnya gitu. Nah, saya ingin menanyakan pada zaman dulu spiritual orang apa uh, agamawi gereja-gereja ortodok itu melakukan spiritual itu apakah mereka khusus juga melakukan di gereja saja atau ada aktivitas-aktivitas lain lagi yang mungkin tidak diceritakan atau tidak tercatat di dalam buku sejarah atau Alkitab gitu. Begitu pendeta. Yes. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya Pak James. Eh, Iya, Pak. Silakan Pak, langsung dijawab saja Pak. Ya, betul. Jadi, salah satu kekurangan dari orang spiritualitas tradisionalis adalah kalau dia begitu asik dengan dengan apa namanya tradisi-tradisi yang dilakukan, ritual-ritual yang dilakukan sampai dia akhirnya sibuk di gereja dan tidak peduli pada lingkungan, pada aktif apa pentingnya kita menjadi berkat bagi orang lain gitu. Itu salah satu apa Pak? Tadi saya lupa masukkan itu harus salah satu yang menjadi bahaya kalau orang terlalu hanya punya spiritualitas Ya, tradisionalis. caranya yang Uh, jadi harusnya spiritualitas tradisionalis ini juga digabungkan dengan bentuk spiritualitas lain yang seimbang, misalnya spiritualitas aktivis gitu ya, yang peduli pada lingkungan dan segala macam sehingga dia menjadi apa tidak berat sebelah gitu. Jadi saya setuju memang karena kan ibadah yang sejati adalah dikatakan di Alkitab kan mengunjungi janda-janda dalam kesusahannya kan. Artinya ibadah yang sejati justru terjadi ketika kita di luar gereja begitu. Jadi seorang yang memiliki spiritualitas tradisionalis tidak harus dan tidak boleh harusnya hanya ada di dalam gereja kemudian di luar gereja tidak peduli gitu. Justru harusnya apa yang dilakukan di gereja itu dibagikan keluar, dia menjadi berkat bagi orang di sekitarnya gitu. ya, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh ya Pak. Pada waktu dia berdoa secara spiritual di Getsemani, dia juga turun lagi ke bawah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di sekitarnya. Betul. Penyembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Itu yang sudah dicontohkan pada Tuhan Yesus Pak. Gitu ya. Iya, jadi kalau di gereja kan kita melakukan ritual-ritual sebagai bentuk introspeksi diri. Ketika kita keluar dari gereja, introspeksi itu harus berubah menjadi aksi, ya, menjadi tindakan. Bagaimana kita mengasihi orang lain. Ya. Terima kasih Pak. Silakan teman-teman yang lain. Ya, makasih Pak Martin. Pak Nurdin silakan Pak. Selamat malam Malam. Pak Yuswanto. Tadi saya mendengar mengenai apa gereja ortodok ya. Kebetulan waktu menemani teman-teman yang mau katekisasi itu kan pernah ikut ke gereja ortodok yang ada di dekat eh, Gancit ya, Gandaria City. Situ ada gereja ortodok. Nah, ternyata betul bahwa mereka ini lebih banyak pada ritualnya, membaca Mazmur panjang dan lain-lain gitu ya. Eh, ada satu yang menggelitik buat saya. Jadi kapan jemaatnya itu akan mendapatkan pemahaman tentang Alkitab ya? Apakah mereka ada momen-momen tertentu pendeta akan memberikan satu, karena kalau tidak salah, kalau saya tidak salah tangkap, khotbahnya paling cuma 10 menit dan itu pun hanya membacakan apa yang ada di dalam Mazmur. Kira-kira mungkin Pak Yuswantoro gimana? Kapan jemaatnya itu akan mendapatkan siraman
rohani lewat pemahaman Alkitab dan lain-lain. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Nurdin, ini pertanyaan yang menarik karena kebetulan saya kenal dengan seorang aktivis di apa namanya Gereja Ortodoks Timur di Indonesia ini. Dia tinggal di Bogor. Eh, jadi kalau menurut teman saya ini pada waktu dia ibadah minggu memang lebih banyak ritual. Jadi itu saatnya orang menyembah Tuhan, ya, berritual gitu. Tapi ada juga waktu-waktu lain di mana mereka belajar Alkitab, mempelajari teologi atau ajaran gereja Ortodoks gitu. Jadi Hmm. itu di luar hari Minggunya. Jadi mereka punya itu. Setiap hari apa begitu mereka bertemu untuk eh, apa menggali Alkitab dan seterusnya seperti kita gitu. Jadi dan saya pernah ditawarin juga untuk ikut, ayo mau nggak ikutan lewat lewat Zoom tuh. Ada sebuah persekutuan mereka lewat Zoom, belum mempelajari kitab Roma atau apa begitu. Ada juga dan cukup baik. Apa namanya penjelasannya itu sangat dalam juga gitu. Jadi walaupun di dalam hari Minggu itu mereka lebih banyak ritualnya, tetapi ada juga kebaktian pengajaran istilahnya begitu ya di waktu yang lain gitu Pak. Ya. Apakah itu ini maaf saya agak mengejar sedikit Pak Yoswantoro. Apakah itu berlaku untuk semua jemaatnya? Mereka akan ikut juga pada hari-hari bukan hari Minggu? Karena biasanya ini kalau di GKI Pondok Indah ya, saya melihat LG itu ada juga pemahaman Alkitab seperti itu. Yang datang paling cuma 10 orang ataupun berapa orang gitu kan. Nah, tapi kalau ibadah minggu kan lebih banyak tuh yang hadir, bisa sampai lebih dari 2.000 gitu dengan berapa kali ibadah itu. Kalau mereka apakah juga semua jemaatnya akan seperti itu atau gimana? Nah, itu saya nggak tahu, Pak. Karena saya nggak berjemaat di situ. Jadi, apakah mereka mengadakan sesudah baktian, sehingga lebih banyak yang hadir, atau apa, atau mereka di hari lain tapi punya tradisi di mana mereka hadir, gitu ya. Kita nggak tahu juga tuh, kayaknya kita harus investigasi, Pak, sekali-kali. Menarik juga untuk dilihat ya, seperti apa penghayatan mereka gitu. Tapi yang pasti mereka punya gitu, tapi berapa banyak yang hadir, Oke. apakah itu kita kurang tahu gitu. Mungkin saya harus tanya dulu ke teman itu tadi ya, mungkin. Terima kasih Pak, terima Iya, kasih. iya. Iya, makasih Pak Nurdin. Pak Juswan, saya ada satu pertanyaan singkat saja sebelum Hmm. kita tunggu Bapak Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaannya. Itu tadi Pak Juswan menyampaikan terkait sama sacred space, sacred action, sacred time. Dan itu saya lihat susah inseparable gitu Pak dari yang harus dihindari tadi gitu. Jadi mendewakan ritual, menghakimi orang lain itu sepertinya inseparable gitu karena dia memang sudah menyatukan antara ritual tersebut, space tersebut, time tersebut, action tersebut sebagai jalan yang harus dia perlakukan sebagai sesuatu yang holy atau sacred gitu. Nah, itu udah inseparable dengan sesuatu yang harus mereka hindari. Nah, kalau mereka mau menghindari mendewakan ritual, menghakimi orang lain, ya mereka harus menganggap itu ini sebagai alat bantu. Sementara pada saat mereka menganggap itu alat bantu, sacred atau hidup di jalan spiritualitas tradisionalis tersebut, saya lihat jadi kehilangan makna gitu. Nah, yang seperti itu bagaimana Pak ya? Terima kasih Pak. Iya, jadi bisa nggak kita gini, apa namanya, kita berpikiran begini, apa yang bagi saya penting belum tentu bagi orang lain penting. Jadi artinya apa yang bagi saya benar belum tentu bagi orang lain benar gitu loh. Bahwa saya sebagai orang-orang yang punya spiritual tradisionalis, saya pengen datang ke kebaktian tepat waktu, saya pengen sungguh-sungguh kalau beribadah, saya nggak mau orang lain apa namanya, pokoknya udah itu ya, ada sacred space, sacred time, sacred action, eh, saya mau ibadah seperti itu. Tapi kan saya nggak bisa menuntut orang lain jadi seperti saya gitu. Nah disitulah saya kira kedewasaan rohani kita tuh berperan juga. Jadi eh, orang-orang yang kurang dewasa atau belum dewasa kehidupan spiritualnya kebanyakan selalu apa membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan meminta orang lain menjadi seperti dia gitu loh. Tapi semakin kita dewasa, rasanya kita harusnya semakin sadar ya bahwa ya itu penting buat saya tapi belum tentu penting buat dia gitu. Jadi kenapa saya harus
kenapa ibadah saya mesti terganggu dengan ibadahnya dia gitu. Kalau dia telat ya sudah dia itu kan dia eh, urusannya dia sendiri. Kenapa saya jadi marah-marah karena dia telat beribadah misalnya. Ya, itu diperlukan kedewasaan seperti itu Pak kayaknya. Dan itu Ya, kadang-kadang sulit yang ya. sacred action itu sih Pak sebetulnya yang saya lihat inseparable, karena dia menganggap action membuat simbol ritual itu adalah sesuatu yang sacred gitu. Kalau dia Oh, bisa sangat dewasa menganggap itu hanya jalan atau tools, itu luar biasa gitu ya. Tapi dia menganggap ini sacred gitu. Kalau sacred itu tools dan goals-nya itu sendiri udah integrated biasanya gitu. ya, Jadi oke. sacred. Nah, itu jadi sesuatu yang harus dihindari, ini jadinya seperti sesuatu yang inseparable gitu, bukan sesuatu yang bisa sekedar dihilangkan gitu. Pada saat dia menghilangkan itu, dia tidak lagi menganggap itu sebagai sacred actionnya, sehingga maknanya jadi hilang secara keseluruhan gitu. Kira-kira seperti itu sih Oh, yang saya iya iya saya iya. concern. Hmm, Ya, ini ada pertanyaan selanjutan Pak. Lanjutan selanjutnya dari Pak Antonius. Nitip pertanyaan, sejauh mana ibadah GKI yang syarat nuansa spiritualitas tradisional dapat dimodifikasi atau di-adjust supaya lebih hidup? iya. Adjustment Pak terhadap ibadah GKI yang syarat nuansa spiritualitas tradisional. Silakan Pak Joshua. Makasih Pak Antonius. Iya, tadi kita melihat di dalam apa namanya yang map ya, map panah yang kiri kanan itu tadi, bahwa GKI kan sebenarnya ada di tengah-tengah ya. Eh, GKI itu tidak terlalu liturgical seperti di gereja Katolik, tapi juga tidak lost seperti di gereja karismatik gitu. Jadi ada ruang sebetulnya di GKI untuk dia bergeser ke kiri atau ke kanan, di-adjust sesuai dengan apa namanya umat yang ada di situ gitu. Eh, Juga secara keseluruhan sebagai GKI. Jadi eh, kita kan tadi mengatakan bahwa simbol ritual dan segala macam adalah alat bantu ya, dia bukan tujuan beribadah gitu. Jadi di dalam kehidupan berliturgi di GKI tentu kita harus memberi ruang juga kepada suara-suara lain, kepada orang-orang yang kebutuhannya banyak nih. Anak muda misalnya yang membutuhkan ibadah yang lebih ekspresif misalnya. Tentu kita juga harus mendengar dan memperhatikan itu gitu. Jadi di satu sisi ada hal-hal yang kita perlu pertahankan dalam ritual dan secara simbol juga, tapi di sisi lain juga kita terus berusaha untuk ibadah itu tetap relevan bagi setiap orang yang hadir gitu. Nah, di situ ada ruang gitu. Walaupun nggak bisa misalnya GKI dibuat jadi karismatik pindah ke pojok kiri tadi ya, nggak bisa gitu. GKI juga nggak bisa dibikin jadi kayak Katolik banget gitu, yang penuh dengan ritual sampai kayak gereja Katolik nggak bisa juga gitu. Jadi dia bermain di situ aja di geser kiri kanan sedikit gitu adjustmentnya. Jadi ada Ya, ritual gereja Katolik yang bisa kita pakai juga kadang-kadang. mixture berarti ya Pak. Kiri kanan jadi tengah gitu ya kira-kira. Ya, seperti itu kira-kira Pak Antonius atas jawaban atas pertanyaannya. Eh, ya, saya ini nanti saya mau keluar sebentar lagi. Nanti saya, ini ada satu pertanyaan lagi Pak, tambahan Pak Pendeta katakanlah bahwa ritual atau simbol tanpa pemaknaan jadi tidak bermakna. Bagaimana cara menjelaskan makna ritual atau simbol-simbol dalam kebaktian kepada umat agar umat memiliki pemaknaan yang benar? Penjelasan dari makna ritual atau simbol-simbol dalam kebaktian agar mereka pemaknaannya benar gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, jadi memang kadang-kadang kan kita di GKI memperkenalkan sebuah ritual baru atau simbol baru begitu ya. Nah, sebelum itu simbol itu dipakai atau ritual itu dijalankan, harusnya ada pembinaan, diberitahu pada umat kenapa kenapa kita sekarang melakukan ritual ini. Misalnya dulu kan di GKI nggak ada Rabu Abu tuh. Dulu kan nggak dikenal ya, Rabu Abu itu sesuatu yang dianggap itu Katolik lah itu Rabu Abu. Tapi sekarang kan ada gitu. Nah, proses untuk sebelum melakukan ritual Rabu Abu itu kan harus ada sosialisasi gitu. Baik itu lewat kebaktian, disinggung di khotbah misalnya, juga di dalam PA, ada dalam pertemuan seperti ini, sampai umat memahami, oh penorehan abu itu maksudnya ini gitu. Jadi sesudah itu barulah kita lakukan. Bahkan sebelum ritual
Penorian abu misalnya di hari di kebaktian Rabu-Abu, pada waktu umat datang sebelum dilakukan kita sosialisasi lagi, kita beritahukan, saudara-saudara nanti akan ada penorian abu sesudah khotbah. Apa artinya penorian abu, kan itu dijelaskan di situ supaya ketika umat melakukannya mereka betul-betul memahami apa artinya. Sebab kalau mereka melakukan tanpa pemahaman, akhirnya yang terjadi bisa jadi pemahaman mistis misalnya, atau pemahaman yang keliru, atau mendewakan simbol nantinya ya. Jadi memang penjelasan itu penting gitu. Entah bagaimana caranya ya, lewat warta jemaat, lewat segala macam cara, memang itu harus dijelaskan supaya umat paham apa artinya sebelum mereka melakukannya. Iya Pak, maaf Pak, saya mematikan video saya ini sambil jalan. Oke. Eh, ini ada lagi guys pertanyaan. Sebelum sebelum ada pertanyaan lanjutan, mungkin saya kembali ingin diskusi gitu ya terkait rasa nyaman gitu. Jadi kadang-kadang kita enjoy. Misalnya tadi Bapak bilang di Ukraina di gereja Ortodoksnya orang-orang pada enjoy ibadah. Saya kurang paham bagaimana realitanya. Tetapi enjoy itu bisa jadi karena dia comfort. Comfort itu bisa jadi karena sesuatu yang berulang. Jadi sesuatu yang bisa jadi tanpa makna dan mereka sangat enjoy hal tersebut. Karena kalau harus terlihat sangat bermakna, justru mereka nggak nyaman karena seolah-olah mereka sangat rohani. Mereka lebih nyaman melakukan sesuatu yang sudah berulang-ulang dan sudah dihafal sehingga ya kembali jadi tanpa makna gitu. Jadi saya ingin menyampaikan concern juga gitu bagaimana enjoy ini sendiri itu kan comfort dan bisa berimpact kepada no progress. Karena memang kalau seorang pengen progress tuh selalu ada rasa tidak nyaman. Entah harus latihan, entah harus wah segala macam lah. Berjuang keras, belajar, latihan, sampai dia mungkin memperoleh medali emas. Itu sebelum mereka memulai medali emas misalnya di Olimpiade itu kan latihannya sangat berat gitu. Nah, bagaimana nih kira-kira kita supaya bisa sebagai suatu gereja yang tidak bisa ke kiri banget atau ke kanan banget, keep on growing. Jadi jangan sampai ritual ini sendiri dinikmati karena enjoy, karena comfort yang akhirnya muncul ketidakmajuan atau no progress, no growth di dalam kerohanian yang jemaat gitu Pak. Itu yang paling susah sih karena memang semua enjoy kalau dia comfort. Misalnya tanpa ada ekspresi sama sekali, berdoa yang hanya tinggal membaca atau tanpa ada ekspresi atau apalah segala macam, tidak berani mengungkapkan Tuhan berkati misalnya atau God bless you, itu aja sesuatu yang kalau misalnya udah membudaya di dalam suatu gereja yang terlalu tradisionalis, ujung-ujungnya malah malu-malu mengucapkan Tuhan berkati gitu misalnya atau God bless gitu. Nah hal-hal seperti ini bagaimana kita bisa memastikan supaya no growth atau comfort zone itu sendiri jangan sampai terjebak di dalamnya gitu Pak. Makasih Pak. Iya, gini, enjoy yang saya sebut tadi bukan berarti kemudian orang yang melakukannya ya enak-enakan aja nggak ada perjuangan, bukan begitu. Jadi yang saya masukkan enjoy itu mereka menikmati ibadah itu dalam arti mereka menghayati betul ibadah itu gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang-orang yang gereja Katolik misalnya orang-orang yang sungguh-sungguh dia menikmati, dia masuk betul menghayati ibadah itu, dia berdoa berlutut misalnya, dia menerima komuni, bisa jadi dia menghayati dalam arti dia betul-betul merasa kehadiran Tuhan di situ gitu. Dan apakah itu kemudian kita mengatakan kalau begitu dia tidak bertumbuh? Nggak bisa juga, nggak bisa juga. Jadi setiap spiritualitas itu menumbuhkan iman, cuman caranya berbeda-beda gitu. Ada orang yang imannya bertumbuh ketika dia mendengarkan khotbah, kemudian rasionalis gitu ya. Dia mikir gimana nih, dia bergumul dengan pikirannya. Tapi ada juga orang yang imannya bertumbuh itu dengan merenung, dengan apa ya, bukan dengan merenung, kalau dengan melakukan aksi tertentu di depan Tuhan. Misalnya dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berlutut, dia merasa betul-betul Tuhan hadir dan seterusnya. Ya orang-orang itu juga bertumbuh. Ya cuman caranya berbeda-beda gitu. Jadi makanya kan dikatakan ini kan kita lagi bahas Sacred Pathways kan dari buku ini kan. Jadi kan di buku ini diakui bahwa cara orang bertumbuh itu berbeda-beda spiritualitasnya. Jadi nggak ada yang lebih bertumbuh daripada yang lain, nggak gitu.
ada orang yang bertumbuh ketika dia beribadah itu dia apa namanya mengalami suasana tertentu, kemudian di situ dia tersentuh, kemudian itu membuat dia bertobat misalnya, bisa terjadi di dalam gereja Ukraina misalnya. Bisa juga orang bertobat ketika mendengarkan khotbah yang begitu apa namanya menginspirasi dia di gereja di GRII misalnya gitu ya. Bisa juga, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa yang ini lebih bertumbuh dari yang itu enggak gitu. Mungkin kita tidak bisa betul, Pak. Tetapi faktanya itu pasti ada yang lebih, pasti itu. Cuma kita nggak bisa sebagai manusia membedakannya memang. Tapi maksud saya tidak mengatakan bahwa kalau di Katolik pasti tidak bertumbuh atau di Ortodoks enggak. Yang saya maksud adalah untuk menghindari yang harus dihindari tadi dari gereja ritualistik yang akhirnya tanpa makna gitu. Ya, yang Sementara nah saya itu betul. melihat saya melihat populasinya pada saat kita ngobrol sama Katolik misalnya, mereka itu ya tidak paham Alkitab, kebanyakan itu yang saya pahami ya. Saya mungkin nggak terlalu gaul-gaul amat juga, tapi ya itulah salah satu yang harus dihindari gitu, karena ujung-ujungnya nyaman karena sudah ritualistik tanpa ada makna yang lebih gitu, yang sebenarnya bisa diukur, tapi Tuhan yang tahu, kita memang tidak bisa gitu, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak siapa ini? Dari Pak Chandra ya. Bagaimana menurut Bapak dengan kebaktian dengan nuansa tradisional Indonesia, nuansa suku yang ada di Indonesia? Oh, Makasih. maksudnya kebaktian itu ya kebaktian nuansa Nuansa Jawa, tradisional, Pak. nuansa Betul, itu betul. kan sering kalau kebaktian itu ya di bulan apa bulan seni lah atau bulan budaya gitu ya. Eh, Eh, Bagaimana Pak Chandra? Jadi nuansa kebaktian dengan nuansa tradisional, nuansa suku. gitu ya. Oke. Jadi itu Betul, bagus. betul, Pak. Heeh. Itu bagus sebetulnya. Jadi kita kan GKI ya, Gereja Kristen Indonesia. Jadi ada bulan tertentu di mana kita ingin memperkenalkan keberagaman gitu, keberagaman di dalam di Indonesia itu seperti apa. Jadi indahnya apa kita bisa saling mengenal budaya atau nyanyian dari suku yang lain. Jadi kita bisa semakin oh gitu tuh kalau di apa di Sulawesi begitu ya. Jadi itu membangun juga dalam arti kita makin makin memahami orang-orang yang berbeda yang beragam itu dan menghargai budaya mereka. Cuma ada catatan. Catatannya adalah eh, kalau lagi bulan budaya itu jangan sampai misalnya nyanyian misalnya kita mengangkat nyanyian-nyanyian daerah tertentu yang 3 atau 4 lagu umat nggak bisa nyanyi semua. Saya ngalamin tuh. Jadi temanya apa nuansa Sulawesi misalnya. Lagunya semua ada 6 lagu, 4 lagu sama sekali kita nggak tahu gitu. Baru belajar pada hari itu juga sehingga ketika dinyanyikan umat pada nggak nyanyi. Akhirnya ketika nggak nyanyi mereka nggak bisa menikmati ibadah itu karena lagunya asing semua buat mereka gitu. Lalu pernah juga ada di sebuah jemaat karena ini lagi budaya apa suku tertentu lalu eh, sebagian dari kata pengantarnya diganti dengan memakai bahasa daerah gitu. Lalu kemudian diterjemahkan di layar dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu kan juga membuat akhirnya umat jadi apa ya, jadi nggak ngerti gitu, susah menikmati ibadah, susah masuk dalam ibadah itu karena terlalu kental dengan budaya yang bersangkutan, yang diangkat. Jadi bulan budaya itu bagus, tapi cobalah digarap sedemikian rupa supaya tetap indah, tetap enak dinikmati oleh semua orang gitu. Kalaupun ada lagu daerah tertentu yang asing, asing misalnya diajarkan dulu, jangan terlalu banyak. Juga mungkin nggak perlu pakai bahasa daerah kali ya. Jadi karena bagaimanapun juga mempelajari sesuatu yang baru, saudara-saudara, di dalam ibadah itu membutuhkan waktu gitu. Ketika orang belajar lagu baru kan orang butuh waktu untuk bisa eh, berani nyanyi kan. Kalau kalau lagunya asing semua dari suku yang tidak mereka kenal, jadi nggak nyanyi, akhirnya nggak bisa menghayati ibadah. Ya itu aja sih catatannya. Tapi bahwa ada bulan budaya, ada ibadah dengan nuansa tertentu itu sangat indah sebetulnya. Iya, terima kasih Pak Juswan. Demikian jawabannya Pak. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Pak Maruli. Selamat malam. Bagaimana jika ada pendapat bahwa ibadah aliran X lebih benar daripada Y dan seterusnya? Sebab saya sudah pernah ikut ibadah di beberapa aliran gereja seperti Katolik, Gereja Advent Hari Ketujuh, GBI, JPCC, dan lain-lain. Saya juga melihat ada kecenderungan aliran gereja Protestan di bawah PGI mulai mengikuti beberapa tradisi-tradisi yang sebelumnya tidak dilakukan seperti pembasuhan kaki selain Rabu Abu
Juga makna Paskah di mencari telur, Natal dengan Sinterklas hal-hal aliran gereja barat mulai diperbaiki. Bagaimana menjawab jika ditanyakan mana tradisi yang gereja mula-mula? Walau bagi saya setelah ikuti beberapa aliran tersebut, tetaplah Bapa Kristus dan Roh Kudus teladan dalam hal utama dalam kebaktian, gitu Pak. Jadi tradisi dari gereja mula-mula, gitu. Iya, tradisi gereja mula-mula yang dicatat di Alkitab adalah ketika orang beribadah, orang mendengarkan pengajaran, dan setelah itu mereka mengadakan perjamuan. Jadi dimulai dengan perjamuan kasih, lalu kemudian dari perjamuan kasih itu roti dan air anggur itu disisihkan sebagian untuk mereka kemudian mengadakan perjamuan kudus. Jadi itu aja sederhana. Jadi mula-mula ada pengajaran, ya kemudian ada perjamuan itu. Jadi maka dari dulu sampai sekarang kan gereja intinya begitu sebetulnya ibadahnya. Lalu berkembanglah macam-macam model ibadah, tapi kan intinya bahwa ada word and table, ada firman dan ada perjamuan. Itu yang sampai sekarang dipakai di gereja-gereja di mana-mana ya untuk menata ibadahnya gitu loh. Lalu kemudian kalau kita melihat pembacaan Alkitab yang kemudian terjadi di gereja mula-mula juga itu meneruskan tradisi ibadah perjanjian lama. Jadi di ibadah perjanjian lama itu memiliki yang namanya leksionari. Jadi orang membaca kitab Taurat, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, lalu kemudian diselingi di tengahnya itu ada Mazmur gitu kan. Kalau di perjanjian baru itu kemudian leksionarinya jadi berubah. Jadi ada pembacaan perjanjian lama, ada Mazmur juga masih dinyanyikan, tapi kemudian ada pembacaan dari surat-surat rasul dan segala macam gitu ya, yang sampai sekarang pun kita lakukan di dalam ibadah di GKI. Jadi intinya dulu seperti itu, yang utama. Yang lain-lain kemudian baru terjadi kemudian, misalnya perayaan Natal itu kan baru terjadi di abad keberapa, ketiga kalau tidak salah ya. Kalau yang ada lebih dulu adalah perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu yang paling tua. Jadi dulu cuma ada perayaan Paskah saja, kemudian baru ketika gereja berdiri berapa ratus tahun baru ada Natal namanya. Lalu Paskah itu kemudian tidak sehari, tetapi dijadikan 4 hari, kemudian ubah lagi menjadi sampai 40 hari dan seterusnya. Dan ceritanya panjang banget, tapi kira-kira begitulah. Jadi tradisi-tradisi pas Natal itu baru muncul abad-abad kemudian gitu. Tapi yang awal sekali adalah hanya pembacaan Alkitab, pengajaran, kemudian ada perjamuan kudus gitu. Oke, terima kasih Pak Jusman. Demikian jawaban dari Pak Pendeta. Pak Pendeta, Pak Marudi. berarti satu persatu itu yang ditambah-tambahkan ya Pak ya, Pak Pendeta. Berarti setelah beberapa tahun kemudian baru ada seperti yang tadi Bapak ceritakan, untuk Paskah tadinya cuma 1 hari, kemudian 4 hari, kemudian mulai 40 hari. Berarti setelahnya ya Pak Pendeta ya. Tetapi masih di dalam abad-abad abad pertama sampai ketiga sampai keempat gitu ya, itu baru kemudian jadi utuh. Kita ingat pada waktu itu juga sama dengan pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman rasuli bisa jadi seperti sekarang itu kan setelah melewati beberapa abad itu Pak. Pengakuan yang pertama hanya aku percaya pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu aja. Tapi kemudian kan berkembang jadi kayak sekarang tuh, jadi pengakuan iman rasuli jadi panjang ya setelah pergumulan ratusan tahun di dalam gereja mula-mula itu. Ya jadi itu berkembang tuh Pak. Kalau yang perkembangan ini Pak Pendeta, kan ada ibadah mereka tuh yang pakai asap itu loh Pak Pendeta. Asap Katolik atau gereja mana ya waktu itu saya ikuti? Ya, yang saya ingat Katolik ada yang pakai asap-asap itu. Pakai itu dupa. apa, Pak? Pakai dupa. Ya. Jadi gini, ibadah di gereja-gereja tradisional itu berusaha untuk supaya yang beribadah itu bukan cuma telinga kita, tapi seluruh tubuh kita, panca indera kita itu diajak beribadah. Makanya kemudian kan ada nyanyian kan, dengan telinga kita, dengan mulut kita menyanyi, dengan mata kita bisa melihat simbol-simbol. Nah, penciuman kita juga sebetulnya ikut beribadah dengan cara dupa itu. Jadi ketika ada perjamuan kudus di gereja Katolik misalnya, sebelum dibagikan roti itu ada dibakarlah dupa yang tentu berasap tentu, sehingga muncullah wangi tertentu, wangi dupa itu gitu, yang membuat kalau orang ingat perjamuan kudus tuh ingat mereka ingat akan suasana tertentu, akan penciuman, akan
bau tertentu, aroma tertentu ketika ada perjamuan gitu. Itu wangi dupa itu, Pak. Nah, apakah ibadah dengan menggunakan wangi-wangian ini sudah ada? Kalau kita melihat di Perjanjian Lama di Bait Allah ya begitu juga sebetulnya kan. Dupa yang harum di depan di mata Tuhan. Jadi ada dupa-dupa begitu di dulu ya di bait kudus segala macam itu gitu loh. Ya, jadi mungkin idenya diambil dari situ juga gitu loh. Ya, Makasih ya Pak Pendeta, saya puas. Kasih. terima kasih. Baik Pak, jelas kok Pak. Thank you. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Yuswan. Terima kasih Pak Maruli. Ya, Bapak Ibu, apakah masih ada yang hendak memberikan pertanyaan atau tanggapan? Baik, Bung Jim, topik kita satu pada lagi malam. boleh ya? Oh ya, siapa? Monggo Pak Nurdin. Menarik itu Pak Yuswantoro. Tadi kita bicara bahwa ritual itu bukan sebuah pengulangan, tapi justru pendalaman ya. Supaya kita, makanya kalau tidak salah kan dari mulai jemaat datang duduk bersaat teduh, kemudian dibimbing dengan terus sama perjalanan ada ada tahapan-tahapannya, ada rumpunnya lah ya. Tetapi seringkali mungkin teman-teman yang pernah jadi asar atau sedang jadi asar atau kadang-kadang juga kami sebagai penatua asar itu jadi dilema gitu ketika jemaat yang datang pada saat mau pengakuan dosa. Itu kan jemaat yang sudah ada lagi berdoa nih. Nah, ini memberikan kesempatan kepada jemaat yang baru datang untuk masuk atau ditahan dulu, itu juga jadi sesuatu yang menjadi dilema buat kami kadang-kadang atau buat asar gitu ya. Kalau dibiarkan dia mendistrak jemaat lain kan. Tapi kalau nggak dibiarkan, kalau ditahan ya protes juga. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang barangkali kita perlu menyampaikan terus-menerus kepada jemaat ya tentang rumpun-rumpun ibadah tadi ya, Pak Pendeta ya. Ada pengalaman di gereja-gereja lain mungkin Pak Pendeta di GKI. Bagaimana untuk menghimbau jemaat supaya memahami betul tentang, karena kita kan tadi bukan untuk pengulangan ritual itu ya, tapi justru yang terlambat itu menjadi satu pengulangan. Kayaknya enak nih datang jam agak terlambat. Terima kasih Pak Pendeta. Boleh dapat pencerahan. Iya, selama ini kalau saya kunjungi jemaat-jemaat gitu, memang ini problem klasik ya. Ya memang banyak di jemaat-jemaat seperti itu gitu loh. Di jemaat saya juga gitu di Samanhudi. Terutama ini jemaat-jemaat yang tempat parkirnya susah gitu ya, yang yang jemaatnya gede, cari tempat parkir susah tuh biasanya memang gitu. Jadi gimana ya? Kayak di Samanhudi misalnya cari parkir tuh susah banget, Pak. Jadi orang tuh bisa 15 menit cari parkir gitu. Karena tuh di pinggir jalan kan. Ya kita kan bisa bilang, ya tapi kan harusnya mereka tahu kan cari parkir susah ya datang datang awal. Ya, tapi kalau datang awal yang jam pertama belum bubar. Gitu. Jam pertama belum bubar kan mereka tetap harus nunggu di depan juga kan. Kemudian harus cari parkir udah gitu. Kadang-kadang dapetnya susah. Jadi ada banyak hal yang membuat umat terlambat gitu loh. Eh, Ya memang kita di satu sisi memang kita perlu selalu menghimbau mereka gitu. Bagus kalau kita bisa menghimbau mereka, tapi di sisi lain ya kita juga harus belajar memahami mungkin ya bahwa ada pergumulan tertentu gitu loh ketika umat mau perjuangan tertentu di mana umat akhirnya terlambat gitu. Ya itu ya Pak, jadi memang itulah dilemanya asar ya. Di mana-mana tuh gitu Pak. Jadi tenang aja Bapak tuh punya masalah yang sama dengan banyak asir-asir lain di GKI lain gitu. Ya, Ya, tapi silakan. gimana Pak? Ya, satu perbandingan saja. Saya pernah ke salah satu gereja di mall besar yang mungkin udah pada tahu lah ya, kayak JPCC ya. Yang saya merasakan satu salutnya mereka, terus terang jemaatnya juga ya. Jadi mereka datang konsekuen. Kalau mereka yang misalkan ibadah jam 9, itu jam 8 mereka udah ngantri di depan pintu. Dan mereka begitu dibuka langsung masuk, ibadah mulai ada penyembahan,
lagu-lagu apa namanya ibadah penyembahan itu udah langsung ditutup. Jadi memang nggak diberi kesempatan sama sekali untuk orang yang sudah lewat waktunya mengganggu orang yang sudah ikut ibadah gitu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang perlu kita 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 sampaikan dan kita bawa, kita terapkan. Kalau justru malah orang apa namanya teman-teman yang spiritualitas dengan tepuk tangan dan hura-hura maaf bukan hura-hura tapi rame seperti itu menjaga ketertiban, tapi justru kita yang melakukan tradisional yang menutup pintu aja kayaknya kita agak segan-segan gitu. Padahal jelas-jelas ini harus terjadi keheningan di dalam kan. Itu aja mungkin saya sebagai satu Ya, gambaran seringkali itu menjadi satu dilema ironis ya, buat kita. Terima ya, kasih. ya. Memang itu harus jadi pergumulan majelis jemaat masing-masing ya, bagaimana mengatasinya gitu loh. Tapi yang satu hal yang perlu kita perhatikan juga memang iklim di jemaat itu kan berbeda-beda. Iklim di setiap gereja berbeda-beda. Jadi iklim GKI kan gereja keluarga ya, Pak. Jadi berbeda dengan gereja anak muda semua yang itu apa perebutan masuk ke gereja bisa masuk aja udah untung gitu ya. Makanya mereka datang apa namanya lebih awal karena bisa nggak dapat tempat duduk gitu loh. Ya. Tapi mungkin di situasi kita di Pondok Indah berbeda gitu loh situasinya. Jadi iklim berjemaatnya berbeda. Jadi kita harus bijak juga bagaimana mengatasi ya teknik apa strateginya gimana supaya mereka nggak telat gitu ya. Mungkin caranya harus ditemukan tuh bagaimana cara yang efektif untuk bikin mereka nggak telat tapi juga nggak tersinggung gitu. Sebab kalau kita keras banget nanti udah Pak nggak bisa pokoknya nggak bisa masuk udah pulang lagi nggak mau datang lagi. Bisa gitu, Pak, ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Terima kasih Pendeta. Pak Nordi. Hmm. Ya, kebetulan waktunya sedikit lagi. Mungkin saya mau nanya satu aja Pak, yang terkait sama firman Tuhan. Ini yang sering dikait-kaitkan juga dengan gereja-gereja Pentakosta atau karismatik ya, bahwa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran gitu. Jadi maksudnya bukan berarti kalau ritualistik atau ritual itu sendiri tanpa roh dan kebenaran, tapi bagaimana kira-kira inilah obstacle atau halangan yang bisa terjadi pada seseorang yang hendak meniru perintah Kristus menyembah dalam roh dan kebenaran dengan constraint-constraint seperti tempat atau simbol atau ritual hal-hal seperti itu Pak. Iya, memang kan ada Tuhan Yesus pernah bilang yang sehubungan dengan roh dan kebenaran itu ya, yang penting bukan beribadah di gunung ini atau di sana, tapi orang yang benar, orang harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya itu kan lagi konteks pembicaraan itu kan lagi Yesus lagi bicara soal orang dengan orang Samaria kan. Jadi orang Samaria Ya, betul. menyembah Tuhan di Gunung Gerizim, tapi orang Israel menyembah Tuhan di Bait Allah, di Bait Yerusalem. Terus tanya mana yang benar, ibadah di Bait Yerusalem atau di Bukit Gerizim punyanya orang-orang si Samaria. Yesus mengatakan bukan soal lokasinya bukan itu masalahnya. Yang penting adalah kamu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran gitu loh. Di situ itu konteks Alkitabnya. Jadi artinya memang betul bahwa yang paling penting kan tadi apapun juga tipe spiritualitas kita mengakui memang kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran gitu. Itu prinsip utama mau bagaimanapun bentuk spiritualitasnya. Tapi kan nggak salah kalau orang kemudian merasa lebih dapat apa namanya bisa lebih menghayati ibadah itu kalau dia ada di tempat yang tenang, yang khusus di waktu khusus gitu kan nggak ada salahnya gitu. Itu orang menyembah Tuhan di tempat yang sacred bagi dia tidak berarti kemudian dia tidak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran gitu. Tidak berarti itu. Itu baru bisa menjadi masalah kalau terjadi ritualisme. Artinya itu yang kalau nggak doa di situ nggak bisa gitu loh. Jadi ketika itu terjadi ritualisme atau mendewakan tempat atau tempat tertentu itu baru menjadi masalah tuh. Tapi kalau dia memang ada pilihan untuk beribadah di tempat yang di tempat yang
serak buat dia di sebuah ruang gereja, atau dia lebih memilih itu daripada dia ibadah di tempat lain yang biasa-biasa aja, kan nggak, kalau dia memilih yang lebih serak buat dia kan nggak ada masalah gitu loh. Bukan berarti dia tidak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran gitu loh. Gitu Pak maksudnya. Ya, makasih Pak Yuswan. Ya, ini concern saya sebenarnya terkait sama yang tadi sih, sacred action tadi Pak. Jadi memang action tersebut ada ritus, ada simbol, akhirnya dia menganggap itu sesuatu yang holy, inseparable dari goals-nya gitu. Goals-nya menyembah Tuhan secara roh kebenaran, tetapi akhirnya tools-nya itu terbawa-bawa karena dia menganggap itu sacred. Dan itu yang Iya. saya kira bisa jadi penghambat gitu. Iya, mengatakan bahwa itu secret bukan berarti kemudian nggak pakai itu nggak secret gitu. Nggak tentu gitu Pak. Jadi secret action itu adalah dia betul-betul menghayati, dia percaya bahwa penghayatan dia tuh membawa dia lebih dekat kepada Tuhan gitu loh. Tapi kan dia nggak harus mendewakan itu gitu loh. Artinya sebetulnya kalau itu sampai itu nggak ada juga nggak, dia bisa aja tetap berdoa pada Tuhan, dia tetap bisa menghayati kehadiran Tuhan. Tapi kalau kalau dia sedang di gereja, dia melakukan tindakan itu, dia merasa itu secret buat dia, dia merasa itu di situ dia dapat sesuatu ketika dia ikut perjamuan kudus misalnya, kan itu nggak salah gitu loh. Itu juga penghayatan yang baik menurut saya gitu. Ya. Makasih Pak Yuswan atas pemaparan dan jawaban-jawabannya yang sangat komprehensif. Makasih juga nih pada Bapak Ibu, akhirnya waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada malam hari ini. Saya kira banyak sekali yang bisa kita gali dengan melalui pertanyaan berikutnya dan segala macam karena dalam sekali ya topik ini gitu. Dan saya kira ini kita bisa akhiri, bisa kita tutup, dan spiritualitas tradisional ini juga merupakan seri terakhir ya dari rangkaian pelajaran Theodicare, khususnya terkait dengan spiritual pathways. Moga-moga Bapak Ibu kita sekalian semua bisa dapat mengambil makna dan esensi spiritualitas yang sudah kita pelajari dalam 4 minggu terakhir, dan kita dapat mengcombine atau memanfaatkannya yang khususnya untuk dapat menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran sebagaimana Kristus telah perintahkan atau nyatakan di dalam Injil Yohanes ya. Ya, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Yuswantori atas materinya, sangat menarik. Dan untuk menutup pertemuan kita malam hari ini, mohon penatua Melani ya untuk dapat membawa menutup acara ini. Ya. Baik, terima kasih Pak James. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan dan pimpinanmu. Kami boleh mengakhiri seri Spiritual Pathways pada malam ini. Kiranya materi yang telah disampaikan oleh Pendeta Yuswantori boleh menambah pengertian kami tentang model spiritualitas tradisional. Melalui materi malam ini dan beberapa model spiritualitas yang telah kita pelajari, kiranya kami boleh semakin mengalami kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu ya Bapa. Berkati Pendeta Yuswantori dalam kehidupan keluarga dan pelayanannya, juga berkati kami semua. Sebentar kami akan berpisah, kiranya kami serahkan malam ini di sepanjang istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan kami boleh bangun besok pagi dengan kekuatan baru untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.